Selamat datang di channel Giatera. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan orang, tapi sebenarnya jangan sampai terjadi di Indonesia. Apa itu? Darurat militer diberlakukan oleh pemerintah. Bayangkan suatu pagi kita bangun dari tempat tidur teman-teman. Tiba-tiba kita menonton televisi, mendengar radio, menyiarkan satu pesan Indonesia dalam keadaan darurat militer. Apa yang terjadi? Jalanan semua dipenuhi oleh militer, masyarakatnya panik, kita dibatasi keluar rumah. Itu jika darurat militer akan diberlakukan di sebuah negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apa dampaknya bagi kita masyarakat jika di negara kita akan diberlakukan darurat militer? Mari kita bahas secara pelan-pelan teman-teman, apa itu darurat militer jika diberlakukan di suatu negara. Darurat militer ketika adalah kondisi ketika kekuasaan sipil dialihkan kepada militer. Dasarnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Presiden punya wewenang untuk menetapkan dan mempertimbangkan ancaman yang besar yang membahayakan negara. Makanya presiden akan memberi pengumuman keamanan akan diambil alih oleh militer. Ketika polisi tidak bisa lagi mengatasi kerusuhan yang terjadi di sebuah negara. Makanya militer akan mengambil alih keamanan di sebuah negara. Darurat militer tidak mungkin muncul tanpa alasan, teman-teman. Penyebab utamanya adalah satu, pemberontakan bersenjata. Contohnya ketika Indonesia akan terjadi pemberontakan bersenjata, mereka menentang pemerintah dengan senjata, menguasai wilayah, dan membuat aparat sipil kewalahan. Makanya pemerintah akan mengambil langkah tegas, akan menurunkan militer untuk menjaga keamanan. Itu dia teman-teman. Di saat itulah masyarakat sipil akan panik karena mereka telah mengambil alih keamanan. Jalanan dipenuhi oleh militer. Pelabuhan, bandara, mal, semua diambil alih oleh militer. Pergerakan kita dibatasi, kebebasan kita dibatasi. Itu dia yang terjadi jika suatu negara akan memperlakukan darurat militer. Contohnya di demo-demo kemarin teman-teman, terjadi penjarahan di rumah anggota DPR, pembakaran kantor-kantor pemerintahan, penjarahan di rumah menteri keuangan kemarin teman-teman. Dan itu berlangsung dan itu menyebar luas ke daerah-daerah. Maka pemerintah wajib mengambil langkah tegas untuk memperlakukan darurat militer. Dan sampai sekarang kita sangat bersyukur kepada pemerintah itu nggak diberlakukan teman-teman. Kenapa? Karena kita negara Indonesia ini sangat menghormati demokrasi. Itu dia teman-teman. Ketika negara akan memperlakukan darurat militer, kita akan dibatasi. Kedua, kenapa diberlakukan darurat militer? Jika protes berubah jadi konflik besar dan meluas ke banyak daerah, bahkan mengancam stabilitas negara, maka pemerintah akan memperlakukan darurat militer.
Ketiga teman-teman, kenapa pemerintah memberlakukan darurat militer? Ketika negara menghadapi invasi atau serangan dari luar negeri, makanya pemerintah akan memberlakukan darurat militer. 4. Terjadi kudeta. Jika ada pihak yang mencoba merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah, maka presiden bisa akan memberi pengumuman akan memberlakukan darurat militer. Kalau darurat militer diberlakukan, hidup kita tidak sama lagi teman-teman, macam sekarang. Jam malam bisa diberlakukan, setelah pukul 9 malam, jalanan nggak boleh ada kendaraan, nggak boleh ada yang lewat, kota sunyi, senyap, memeriksa setiap orang yang lewat. Itu kalau pemerintah akan memberlakukan darurat militer di sebuah negara. Bayangkan jadi rakyat biasa, seorang pedagang takut berjualan malam, anak muda ragu nongkrong, rasa takut mesti tujuan resmi dari darurat militer adalah menjaga ketertiban. Secara politik, kepala daerah dan aparat sipil banyak kehilangan kewenangan. Semua keputusan penting diambil oleh penguasa militer di daerah. Secara ekonomi, ketidakpastian membuat investor mundur. Harga kebutuhan bisa naik, pedagang terganggu, distribusi barang terganggu, barang diperiksa ketat teman-teman. Itu dia jika di sebuah negara akan diberlakukan darurat militer. Darurat militer bukan kondisi ideal tapi opsi terakhir. Tujuannya adalah untuk mengamankan negara ketika ancaman sudah di luar kendali dan kepolisian tidak bisa mengamankan warga sipil. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Kebebasan rakyat dibatasi, rasa takut menguasai kehidupan sehari-hari, dan demokrasi akan dibekukan sementara. Itu sebabnya menjaga stabilitas keadilan dan demokrasi menjadi sangat penting. Supaya Indonesia tidak pernah harus masuk ke situasi darurat militer teman-teman. Itu dia teman-teman. Jadi kita berharap sebagai rakyat Indonesia, jangan sampai terjadi darurat militer di Indonesia teman-teman. Itu dia yang terjadi jika darurat militer akan diberlakukan di Indonesia. Dan jangan sampai terjadi. Kira-kira begitu pemahaman saya tentang darurat militer.